Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa pendidikan kimia semester 2 Universitas Muhammadiyah Semarang yang saya cintai. Kali ini kita akan berdiskusi bersama, belajar bersama dengan topik penelitian kuantitatif. Penelitian topik ini sengaja Ibu angkat karena memang hal ini harus anak-anakku pahami di awal mata kuliah metodologi penelitian pendidikan ini. Nah, sebagai awalnya saya perlu sampaikan bahwa dalam metodologi penelitian itu sesungguhnya sangat beragam. Namun kali ini Ibu hanya ingin batasi terkait dengan metode penelitian kuantitatif. Jadi ada dua kategori umum metode yang saat ini digunakan dalam penelitian pendidikan, yakni metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Landasan pendekatan kuantitatif adalah landasan berpikir berpendekatan kuantitatif dalam filsafat positivisme atau logika atau logical positivism. Nah, pandangan filsafat positivisme ini adalah bahwa tindakan-tindakan manusia terwujud dalam gejala-gejala sosial yang disebut dengan fakta-fakta sosial. Nah, fakta-fakta sosial tersebut harus dipelajari secara objektif, yaitu dengan memandangnya sebagai benda, seperti benda dalam ilmu pengetahuan alam. Caranya dengan melakukan observasi atau mengamati fakta sosial untuk melihat kecenderungan-kecenderungannya, menghubungkan dengan fakta-fakta sosial lainnya. Dengan demikian, kecenderungan-kecenderungan satu fakta sosial tersebut dapat diidentifikasi. Jadi inilah landasan filsafat positivisme itu adalah bahwa fakta sosial itu kemudian bisa didekati penelitiannya dengan pendekatan eksakta. Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu upaya pencarian ilmiah scientific inquiry yang didasari oleh filsafat positivisme logika atau logical positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, penelitian kuantitatif memerlukan adanya hipotesis dan pengujiannya. Pendekatan kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel. Kemudian sebagai objek penelitian dan masing-masing variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasional variabel. Nah, penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan, menguji hubungan antar variabel, menentukan kausalitas dari variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif untuk meramalkan suatu gejala. Jadi penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan pada sampel yang diambil secara random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi mana di mana sampel tersebut diambil. Jadi kalau dalam pendekatan kuanti itu ada variabel inilah yang harus didefinisikan, sehingga ketika kita definisikan dalam bentuk operasionalisasi variabel, di mana kita dapatkan ini, ya kita harus banyak membaca literatur, hasil-hasil penelitian, sehingga kita bisa menjelaskan dengan jelas variabel operasionalnya tersebut. Kemudian kita dikenal dalam penelitian kuantitatif ini ada yang bagi 3, yakni survei, eksperimen, dan korelasional. Namun ada juga yang menjadi 5, yakni 5 desain dasar metode kuantitatif,
ada yang diganti menjadi 5, yaitu deskriptif, korelasional, kausal komparatif, eksperimen, dan subjek tunggal. Namun kali ini anakku semuanya, ini tidak akan kita bahas semuanya di semester 2. Karena apa? Karena ada beberapa seperti korelasional, kausal komparatif, eksperimen akan kita bahas pada semester yang berikutnya. Data, analisis, dan kesimpulannya, penelitian kuantitatif menggunakan instrumen, alat pengumpul data, yang menghasilkan data numerikal atau angka. Analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik untuk mereduksi dan mengelompokkan data, menentukan hubungan, serta mengidentifikasi perbedaan antar kelompok data. Kontrol, instrumen, dan analisis statistik digunakan untuk menghasilkan temuan-temuan penelitian secara akurat. Nah, kesimpulan hasil uji hipotesis yang diperoleh melalui penelitian kuantitatif ini dapat dilakukan secara umum. Apalagi dengan data yang kita gunakan secara random dan sehingga bisa mewakili populasi yang ada. Metode kuantitatif itu didasarkan pada asumsi. Mengumpulkan dan menganalisis data untuk menjelaskan prediksi atau mengendalikan fenomena yang menarik. Dan ini menjelaskan kondisi saat ini, menyelidiki hubungan, mempelajari sebab akibat, dan asumsi penelitian. Artinya bahwa hal-hal inilah metode kuantitatif itu digunakan. Nah, ketika asumsi penelitian di sini diasumsikan bahwa kita itu hidup di dunia yang stabil, seragam, dan koheren. Kita tidak dapat mengukur, memahami, dan mengeneralisasikan tentang dunia kita. Nah, secara umum dianggap sebagai perspektif positivistik, suatu peristiwa sebagai suatu realitis. Nah, maksudnya apa berdasarkan asumsi di sini? Karena memang perbedaan pendidikan dengan yang lainnya, pendidikan itu yang dihadapi adalah manusia, sehingga kita itu pendekatannya tentu ada keunikan dan cara strategi yang berbeda. Metode kuantitatif itu memiliki karakteristik data yang numerik. Tadi saya sampaikan yang kedua, penggunaan hipotesis dan prosedur yang dinyatakan secara formal. Sehingga ada hipotesisnya dan dijawab ketika dalam penelitian dan hasil penelitian. Menggunakan kontrol untuk meminimalkan efek faktor-faktor yang dapat mengganggu hasil penelitian. Sejumlah besar mata pelajaran yang berpartisipasi, peneliti objektif dan terpisah, penggunaan tes pensil dan kertas, kuesioner, observasi yang dikuantitatifkan, dan lain-lain. Jadi ini semuanya adalah metode-metode yang bisa kita gunakan ketika kita menggunakan data kualitatif. Di antaranya adalah bisa kita gunakan teknik pengambilan data pun yang digunakan adalah objektif, kemudian dan terpisah, bisa menggunakan kuesioner dan observasi yang semuanya itu bisa dikuantitatifkan. Hal ini sekarang ini akan kita kaji bersama terkait dengan penelitian kuantitatif dengan subjek tunggal. Meneliti kinerja, misalnya apa? Contohnya adalah meneliti kinerja pegawai pada satu instansi X. Nah, di sini tentu kita ingin melihat bagaimana jam kehadirannya, jam kepulangannya, aktivitas ketika di ruang kelas, di ruang kerja, hasil kerja yang telah dilakukan, aktivitas lain yang dilakukan selain aktivitas yang terkait dengan pekerjaannya, dan ini semuanya bagian yang tidak bisa lepas untuk kita dapatkan data informasinya. Metodenya penelitian kuantitatif dengan subjek tunggal. Ditetapkan beberapa variabel, kemudian diidentifikasi lebih rinci menjadi dimensi dan indikator. Jadi dari dimensi tunggal tadi, dari variabel tunggal itu kita turunkan sampai ketemu indikator-indikatornya. Teknik pengambilan datanya bisa dengan observasi, kuesioner, wawancara, dokumentasi, dan lain-lain. Yang lain lagi adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini
Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat dikuantifikasi dan melakukan teknik statistik, matematik, atau komputasi. Penelitian kuantitatif pengumpulan informasi dari responden melalui survei online, jajak pendapat online, kuesioner, dan lain-lain. Hasilnya dapat digambarkan dalam bentuk numerik. Sehingga sekarang karena eranya era teknologi menggunakan Google Form misalnya, itu memberikan kemudian kita bisa mendata cukup banyak. Kemudian, setelah memahami dengan cermat angka-angka untuk memprediksi masa depan suatu produk atau layanan, melakukan perubahan yang sesuai. Hasil yang dicapai dalam metode penelitian ini adalah logis, statistik, dan memihak. Sehingga pengumpulan datanya pun harus terstruktur, dilakukan pada sampel yang lebih besar pun, yang mewakili seluruh populasi, dengan teknik pengambilan sampel jika asal yang kita ambil itu bisa mewakili seluruh populasi dengan berbagai cara itu dapat dilakukan. Contoh penelitian kuantitatif misalnya adalah kita mau meneliti kepuasan pasien di puskesmas. Nah, tujuannya apa? Untuk mengetahui tingkat kepuasan layanan oleh pegawai dan dokter di puskesmas. Nah, sehingga di sini kita mengetahui waktu yang dibutuhkan dokter dalam pelayanan pasien yang akan berobat, juga termasuk waktu layanan yang dilakukan oleh pegawai. Nah, pengambilan data digunakan untuk mengetahui jumlah waktu yang dibutuhkan seorang pegawai puskesmas dan dokter dalam melayani pasien. Sehingga contoh pertanyaan yang digunakan adalah berapa banyak waktu yang dibutuhkan pegawai dalam melayani pasien? Berapa banyak waktu yang dibutuhkan dokter untuk menemui dan menangani pasien? Seberapa sering seorang pasien datang ke puskesmas? Dari data-data ini, data dari pertanyaan yang harus kita jawab ini harus kita runut gitu. Tujuannya itu jelas, dari tujuan itu akan mengarah metode yang akan kita gunakan. Dari metode itu bermula dari variabel-variabel yang kita petakan menjadi beberapa indikator. Nah, kemudian dari situ kita petakan menggunakan metode apa untuk apakah itu pengambilan datanya, ataukah itu termasuk teknis pengolahan datanya misalnya. Berikut saya sampaikan terkait dengan karakteristik deskriptif kuantitatif. Masalah yang bukan titik tolak penelitian, dari masalah itu muncullah yang namanya gap. Gap itu adalah antara realita dengan idealita, realita fenomena dengan idealita, antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktek, antara rencana dan implementasi atau tantangan dengan kemampuan. Nah, ini semuanya adalah muncul gap. Kemudian masalah ini harus ditunjukkan, dikuatkan dengan data. Baik hasil pengamatan sendiri maupun pencermatan dokumen. Misalnya, penelitian kuantitatif untuk menguji efektivitas pembelajaran dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Maka, data prestasi belajar siswa sebagai masalah harus ditunjukkan. Nah, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk mendapatkan informasi yang luas tapi tidak mendalam. Ini yang tentu berbeda dengan penelitian kualitatif. Bila populasi terlalu luas, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Misalnya, penelitian tentang disiplin kerja guru di Kota Semarang. Peneliti dapat mengambil sampel yang representatif, tidak berarti harus mengambil semua guru di Kota Semarang. Jadi sumber data penelitian. Nah, inilah nanti akan kita belajar bersama terkait dengan cara pengambilan data. Termasuk cara agar sampel yang kita ambil itu sudah merepresentasi gambaran tentang populasi. Bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur, maka disinilah kemudian itu akan muncul
muncul dari masalah gap tadi itu, kemudian dikuatkan dengan pengambilan data di lapangan yang semuanya harus terukur. Misalnya, ingin mengetahui IQ siswa pada SMA X Semarang, maka dilakukanlah pengukuran melalui tes IQ terhadap siswa di sekolah Semarang. Maksudnya, melalui tes IQ di sini adalah untuk mendapatkan data yang dapat diukur. Dan juga beberapa cara-cara yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.